Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, untuk kasih setiamu yang senantiasa kami nikmati. Terlebih untuk perjumpaan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan di saat ini Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 5, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31 firman Tuhan. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau cemburu menguasai seseorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Amin firman Tuhan. Berbuat serong akibatnya fatal. Buntu tumangna makgau tang maruru, ia motu kasanggangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan kita saat ini merupakan lanjutan dari pembacaan kita kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau mencemarkan dirinya dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain. Maka yang terjadi adalah air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita saat ini, kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini
ada orang, tidak terkecuali orang Kristen, yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan serong tersebut yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen adalah orang yang telah dikuduskan. Demikian pula rumah tangga orang Kristen adalah sesuatu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan Tuhan di dalam pemberkatan nikah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan, sambil terus memohon hikmat bagi Tuhan, kepada Tuhan, untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan karunia dari Tuhan sendiri. Firman-Mu sungguh mengajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup. Terlebih Tuhan, menjaga kekudusan pernikahan bagi jemaat Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberi kesehatan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk boleh membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga ya Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap rumah tangga jemaat Tuhan akan senantiasa aman dalam kendali Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan, kami percaya bahwa itu semua terjadi Tuhan, kami jalani dengan baik ketika rasa takut akan Tuhan ada dalam benak kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, terlebih dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tanamkan rasa kasih, tanamkan rasa peduli, sehingga rumah tangga di tengah-tengah jemaat Tuhan akan senantiasa menikmati pemeliharaan daripada Tuhan sendiri. Dan firman-Mu ini Tuhan akan kami berlakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bagi kita semua.